Kembalinya Raja Serigala. Bab 17 Spekulasi Xia Simo. Xia Simo merasa tersanjung, dan segalanya tampak tidak nyata. Siapa yang mengira bahwa dia yang belum lama ini bersembunyi dari sewa, kini memiliki kartu nama orang terkaya di Sanjiang. Semuanya seperti mimpi. Semua orang di keluarga Xia menatapnya dengan iri. Kau tahu, memiliki kartu nama dari orang terkaya kian setidaknya bisa membuatmu bisa bergaul dengan semua kalangan selebriti di Sanjiang. Xia Wuyan bahkan lebih marah lagi. Dia tidak mengerti mengapa dia lebih rendah dari Xia Simo dan mengapa Xia Simo yang mendapatkan kartu nama itu, bukan dia. Nona Xia Simo, apakah Anda memerlukan bantuan saya saat ini? Qian Dajiang berkata dengan hormat. Ini. Dalam sekejap, saat Qian Dajiang menyelesaikan kata-katanya, atmosfer mencapai titik beku. Nyonya Tua Gao terbatuk lebih keras dan mengedipkan mata pada Xia Simo, memintanya untuk tidak berbicara lagi. Xia Simo tidak berani menentang perintah Nyonya Tua Gao, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, aku tidak. Keluarga Xia, termasuk Nyonya Tua Gao, menghela napas lega. Tetapi, detik berikutnya, Chen Fan berdiri dan berkata, Simo, bagaimana dengan Presiden? Wah, semua orang di keluarga Xia seperti bangunan yang runtuh. Mulut Xia Wuyan terus bergerak, dan dia mengutuk leluhur Chen Fan berkali-kali. Qian Dajiang langsung tertarik, menatap Xia Simo dan bertanya, Nona Xia, ada apa dengan Presiden? Batuk-batuk-batuk. Nyonya Tua Gao terbatuk dengan keras. Xia Simo menggelengkan kepalanya, Tuan Qian terlalu khawatir, tidak ada yang salah, Chen Fan hanya bicara omong kosong. Semua orang di keluarga Xia menghela napas lega. Namun, detik berikutnya, detak jantung mereka seperti gelombang, naik dan turun. Simo, bukankah nenek mengatakan sebelumnya bahwa siapapun yang memenuhi syarat untuk memasuki kota perdagangan akan menjadi presiden pabrik garmen keluarga Xia? Sekarang, kamu telah memperoleh kualifikasi untuk pindah, tetapi nenek belum menyerahkan kota perdagangan kepadamu. Ledakan. Nyonya Tua Gao hampir dibuat marah setengah mati oleh Chen Fan. Xia Wuyan bahkan melompat dan berteriak dengan keras, Chen Fan, berhenti bicara omong kosong di sini. Kamu adalah menantu keluarga Xia, bagaimana mungkin kamu mendengar omong kosong seperti itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Dia tahu bahwa begitu orang terkaya kian bergerak, dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk menjadi presiden. Diam, kata Qian Dajiang dengan penuh semangat. Matanya tertuju pada Nyonya Tua Gao, katakan padaku, apakah ini benar? Nyonya Tua Gao kebingungan sejenak. Aku, Tuan Qian, nenek memang mengatakan ini, tapi... Pada saat ini, Xia Simo mengambil inisiatif untuk berdiri dan berbicara mewakili Nyonya Tua Gao. Tapi sebelumnya, saya hanya seorang desainer kecil. Kalau tiba-tiba saya menjabat sebagai presiden, pasti akan ada masalah. Nenek telah memberiku promosi dan kenaikan gaji. Aku seorang desainer, dan aku sangat puas telah dipromosikan menjadi manajer departemen desain. Aku juga sangat menyukai posisiku saat ini. Nenek tidak mengingkari janjinya. Setelah aku berlatih cukup lama dan cukup memenuhi syarat untuk memangku jabatan CEO, dia akan menyerahkan kekuasaan itu kepadaku. Ya. Nyonya Tua Gao mengangguk setuju. Bagi sosok setingkat Qian Dajiang, akan terlalu mudah untuk menghancurkan keluarga Xia. Xia Simo terlalu baik. Namun, Chen Fan tidak akan mengganggu pilihannya. Dengan keberadaannya, orang-orang ini tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Qian Dajiang juga melangkah maju dan berjabat tangan dengan Xia Simo. Baiklah, karena kamu sudah membuat keputusan ini, aku tidak akan memaksamu. Bagi para desainer, memulai dari bawah selalu menjadi ide yang bagus. Manfaatkan masa muda Anda untuk bereksplorasi dan bekerja keras. Jangan takut gagal. Jika Anda gagal, datanglah kepada saya dan saya akan mengirim Anda ke perusahaan desain mode papan atas untuk menjadi presiden. Xia Simo tercengang. Apakah mereka masih bisa mengobrol seperti ini? Tuan Qian, Anda benar-benar memengaruhi usaha saya. Hahaha. Qian Dajiang tertawa terbahak-bahak, hanya bercanda, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa mencapai puncak yang kamu inginkan dengan bakat dan kemampuanmu. Ayo. Baiklah, sekarang semuanya sudah beres. Aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, Qian Dajiang berbalik dan pergi. Semua orang di keluarga Xia melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit. Segalanya tampak seperti mimpi. Setelah berjalan keluar dari villa keluarga Zhou, Xia Simo mengepalkan pedangnya. Aku berteriak 3 kali berturut-turut, tetapi aku masih belum bisa melepaskan kegembiraan di hatiku. Chen Fan seperti pohon besar, selalu berdiri di sisinya dan tersenyum bersamanya. Setelah waktu yang lama, Xia Simo berbalik dan menatap Chen Fan. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Aku selalu merasa semuanya berjalan terlalu lancar. Aku selalu merasa ada seseorang yang membantuku di balik layar. Xia Simo bertanya dengan curiga. Lalu apa? Tanya Chen Fan sambil tersenyum. Apakah kamu membantuku di belakang layar? Xia Simo menatapnya lurus. Hati Chen Fan berdebar-debar, dia benar-benar ingin menceritakan semuanya padanya. Namun, hal ini hanya akan membuatnya terjerumus ke dalam rasa rendah diri lagi. Tidak mungkin,
aku hanya seorang menantu, bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan hebat seperti itu? Semua ini berkat kemampuanmu. Bakatmu, kebijaksanaanmu, dan kepercayaan dirimulah yang telah memberimu semua yang kamu miliki saat ini. Benarkah? Xia Ximo ragu. Tapi, Tuan Qian memanggilku kakak Fan sebelumnya. Selain Ye Bufan, hanya kamu yang memiliki kata Fan dalam namamu. Chen Fan tahu bahwa wanita ini sangat perhatian. Dia tersenyum dan berkata, kamu salah dengar. Qian Shoufu menyuruhmu berdiri. Itu artinya nenek yang berdiri. Ah, ayo pergi, jangan terlalu banyak berpikir. Chen Fan mendorong Xia Ximo dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Xiao Yan dan Ye Bufan mengejar mereka dengan marah dari belakang. Xia Ximo, jangan terlalu sombong. Aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk merayu Tuan Qian, tapi yang bisa kukatakan adalah kau adalah wanita yang sangat menawan. Jangan kira kau bisa bersikap sombong hanya karena kau telah dipromosikan menjadi manajer departemen desain. Aku bisa membunuhmu kapan saja. Keduanya menyanyikan lagu yang sama. Mereka telah menderita begitu banyak ketidakadilan di tangan orang terkaya Qian sebelumnya, dan sekarang mereka akan menggunakan kesombongan mereka untuk mengakhiri Xia Ximo dan Chen Fan. Chen Fan tersenyum tipis, Ye Bufan, apakah kamu melupakan sesuatu? Lupa apa? Apakah kamu lupa membunuhku? Ye Bufan meraung marah. Tuan Qian dipanggil ke sini olehku. Menurut perjanjian kita sebelumnya, Anda harus berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Apakah Anda sudah melupakan ini? Wajah Ye Bufan tiba-tiba menjadi pucat. Xiao Yan, yang berdiri di sampingnya, melompat dan berteriak, siapa kamu? Beraninya kamu meminta Bufan untuk berlutut dan meminta maaf padamu. Apakah kamu mencoba menipu? Nada bicara Chen Fan berubah dingin. Lalu kenapa kalau kita gagal membayar utang kita? Saya adalah tuan muda dari Sekte Dokter Ilahi di kota Sanjiang. Saya punya uang dan kekuasaan. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Wah! Chen Fan menendang dengan kuat, mengenai perut bagian bawah Ye Bufan, membuatnya jatuh berlutut di tanah. Dia memegangi perutnya dan menatap Chen Fan dengan ngeri. Tendangan tadi bagaikan bola meriam yang meledak di perutnya. Aku memberimu waktu 1 detik untuk memilih. 1. Chen Fan mengangkat kakinya tanpa ampun. Berhenti, aku minta maaf. Ye Bufan ketakutan. Jika dia ditendang lagi, nyawanya akan terancam. Maafkan aku, Chen Fan, Xia Ximo, aku bukan manusia, seharusnya aku tidak menyinggung kalian. Petik 2. Ye Bufan mengulanginya 3 kali berturut-turut, dia benar-benar takut Chen Fan akan menendangnya lagi. Namun, tendangannya tetap saja jatuh, tidak ada pengampunan. Bab 18, Kota Menjadi Gila. Setelah Chen Fan pergi, Ye Bufan menundukkan kepalanya dan duduk di tanah dengan marah. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Beraninya kau menendangku, beraninya kau membuatku menderita, aku akan membuatmu menyesal. Penyesalan, aku ingin kau menyesalinya. Teriaknya dengan kasar. Dengan raut wajah yang dingin, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Rentu, SD Sun Xin, bawa pergi putri Chen Fan, Chen Xiao, bawa Chen Fan ke tempat terpencil dan bunuh dia. Melihat punggung Chen Fan, Ye Bufan menyeringai dan berkata, tidak seorang pun dapat menghentikanku untuk mendapatkan tanah di zona pengembangan Xia Jiawangjiang. 3 juta, kita akan mulai segera setelah uangnya tiba, kata tukang daging di ujung telepon. Sialan, Rentu, apa aku benar-benar berutang padamu 3 atau 5 juta ini? Lakukan sekarang juga, uang akan ditransfer ke rekeningmu dalam waktu 3 menit. Teriak Ye Bufan dengan tegas. Di depan sekolah dasar Sun Xin. Meskipun dia tidak mendapatkan posisi presiden, dia mendapatkan posisi manajer departemen desain. Xia Ximo bahagia seperti anak kecil dan tertawa berkali-kali sepanjang jalan. Namun, senyum itu tidak bertahan lama. Sebuah panggilan telepon dari sekolah dasar Sun Xin benar-benar memecah kegembiraan itu. Xia Ximo tertegun dan tidak tahu bagaimana dia menutup telepon. Ada apa? Chen Fan yang berada di sampingnya tentu saja menyadari ketidaknormalan Xia Ximo. Ah! Xia Ximo menjambak rambutnya dan berteriak. Air mata jatuh seperti hujan bunga pir. Chen Fan! Chen Fan! Cepat, cepat, selamatkan Xiao Xiao. Xiao Xiao telah diculik. Ledakan. Chen Fan merasa seperti tersambar petir, pikirannya menjadi kosong. Jangan cemas, ceritakan padaku apa yang terjadi secara perlahan. Xia Ximo berkata dengan panik, guru dari sekolah dasar Sun Xin menelepon dan mengatakan bahwa Xiao Xiao menghilang saat istirahat. Saya pikir dia sedang bermain-main, tetapi saya belum melihatnya selama 2 jam. Sekolah menjawab bahwa mereka sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan. Ah! Xia Ximo mencengkeram rambutnya erat-erat dan hampir pingsan. Xiao Xiao, di mana kamu? Kalau terjadi apa-apa padamu, ibu juga akan mati. Chen Fan terkejut, dan aura pembunuh yang mengerikan muncul. Dia tetap berpikir rasional dan berkata, Ximo, jangan khawatir. Pergilah ke sekolah dasar Sun Xin sekarang dan lihat apakah Xiao Xiao tertidur karena dia terlalu banyak bermain. Saya akan pergi melihat-lihat di sekitar sekolah. Xia Ximo mengangguk penuh semangat, baiklah, Chen Fan, kamu harus menemukan Xiao Xiao.
Aku tidak boleh kehilangan Xiao Xiao. Chen Fan mengangguk. Dia sudah menduga bahwa itu pasti dilakukan oleh sepupu Wang Xiulan. Tuanku, Xiao Xiao hilang. Saya ingin tahu apa yang terjadi di sekolah dasar Sun Xin dalam waktu 1 menit. Ya, 1 menit kemudian. Bos, putri Anda dibawa pergi oleh seorang pembunuh bernama Rentu. Dia saat ini berada di pabrik tepung terbengkalai Yunfeng di pinggiran kota. Tepat saat Chen Fan selesai membaca pesan tersebut, sebuah panggilan telepon aneh masuk ke ponselnya. Halo, apakah Anda Chen Fan? Sebuah suara dingin terdengar dari ujung telepon. Ya, jawab Chen Fan tanpa ekspresi. Chen Fan, putrimu ada di tanganku. Kata orang di ujung telepon itu langsung. Chen Fan tercengang, kamu adalah tukang daging. Ah. Orang yang menjawab telepon itu terdiam. Dia tidak menyebutkan identitasnya. Bagaimana pihak lain bisa mengenalnya? Aku memberimu waktu 3 menit untuk memikirkannya. Bebaskan Xiao Xiao segera, atau kau tidak akan selamat besok. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak dari ujung telepon. Chen Fan, aku harap kamu mengerti situasinya. Putrimu sekarang ada di tanganku, dan seharusnya aku yang membuat masalah untukmu. Jangan pamer di sini. Bawa 2 juta dan datang ke pabrik tepung limbah Yunfeng di pinggiran kota sendirian. Ingat, Anda hanya punya waktu 10 menit. Karena, mengapa? Chen Fan langsung menjadi gugup dan gelisah. Xiao Xiao adalah harapannya dan Xia Simo. Lalu suara tukang daging itu menghilang, tapi terdengar suara lemah, ayah. Xiao Xiao. Chen Fan benar-benar pingsan dan meraung dengan memilukan. Ayah. Ayah. Xiao Xiao takut, Xiao Xiao sangat takut. Chen Fan mengepalkan tangannya, hatinya sakit seperti diiris pisau. Wih. Xiao Xiao di ujung telepon mulai menangis. Ayah, mereka mengikatkan bom di leher Xiao Xiao. Xiao Xiao sangat ketakutan. Ledakan. Chen Fan merasa seolah-olah dia membeku di tempat, dan napasnya menjadi berat. Ayah, apakah Xiao Xiao akan mati? Ayah, Xiao Xiao tidak ingin mati. Xiao Xiao merindukan ibu dan ayah. Permintaan bantuan putrinya yang putus asa membuat Chen Fan benar-benar kehilangan akal. Aduh, aduh. Ah. Xiao Xiao tidak akan mati, ayah akan segera datang. Xiao Xiao, jangan takut. Teriakan minta tolong Xiao Xiao terus bergema di benak Chen Fan. Xiao Xiao baru berusia 5 tahun dan seharusnya tumbuh bahagia di bawah asuhan orang tuanya, tetapi dia diikat dengan bom dan disandera. Pada saat ini, Chen Fan telah berubah sepenuhnya menjadi iblis. Aura pembunuh di tubuhnya tidak dapat ditekan lagi, dan seluruh langit dipenuhi dengan amarah. Dia adalah dewa perang pertama di Tiongkok, Raja Serigala pertama di Aula Raja Serigala, namun putrinya malah diganggu seperti ini. 10 detik kemudian, 5 mobil mewah berhenti di depan Chen Fan. Di dalam mobil, Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao keluar dengan panik. Mereka telah berbuat dosa besar. Dia benar-benar membiarkan putri Chen Fan diculik tepat di bawah hidungnya. Kakak Fan, aku pantas mati. Wah. Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao menamparkan diri mereka sendiri lebih dari selusin kali, tetapi tetap tidak merasa itu cukup untuk menebus dosa mereka. Cukup. Segera lakukan yang terbaik dan capai pabrik tepung limbah Yunfeng dalam waktu 10 menit. Ya. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam mobil. Pada saat yang sama, panggilan yang tak terhitung jumlahnya datang dari dunia hitam dan putih di kota Sangjiang. Siapapun yang dekat dengan pabrik tepung limbah Yunfeng harus segera bergegas dan mengambil alih pabrik tepung limbah Yunfeng. Berita yang mengejutkan semua kalangan di kota Sangjiang ini dirilis oleh Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao dan menarik banyak perhatian. Saat berita itu diterima, mobil-mobil mewah, sedan, van, truk, sepeda motor memadati jalan dan berkumpul menuju pabrik tepung Yunfeng. Seperti pasukan berkekuatan sejuta orang, mereka perkasa dan penuh percaya diri. Chen Fan masuk ke dalam mobil, dan mobil itu melaju kencang disertai serangkaian percikan api. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba tertutup awan gelap. Hulala. Hujan deras turun dengan derasnya. Chen Fan di dalam mobil dipenuhi dengan niat membunuh, dan di tangannya dia memegang pistol baja yang bersinar terang. Petir yang merobek bersinar melalui jendela mobil, dan Chen Fan seperti dewa kematian, dingin dan kejam. Patah. Suara peluru yang diisi. Xiao Xiao, ayah ada di sini untuk menyelamatkanmu. Bersambung.